Halo, selamat datang di Cerita Kita Channel dan kali ini kita ada di segmen Cerita Viral Weekend. Nah, kali ini kalau kemarin kita ngobrolnya sama bapak-bapak gendut, sekarang kita ada penyegaran timeline. Ada sesosok iya, ada sesosok yang agak bening lah di sini, kita cerita agak bening. Ini dia Vira. Dia editor, tolong di ini ya. Halo Vira. Halo, sehat ya? Pertama banget nih. Pertama banget nih di sini jadi host ya. Iya. Pertama banget. Jadi host. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol sama siapa sih? Nah, kabarnya kita itu nggak ngobrol-ngobrol sendiri, cuma berdua doang. Jadi kita ada satu lagi nih yang katanya orang terlucu di Bintaro. Oh, di nggak? Lucu di Bintaro. Ngeri banget. Yuk kita langsung aja panggil orangnya. Toti Haligipra. Di sini ada yang percaya gue fuckboy? Enggak serius kayak enggak apa-apa, angkat tangan aja. Enggak apa-apa, Mbak percaya saya fuckboy. Mbak, cewek saya banyak. Demi Allah. Beneran. Kayak cewek kalau udah nyaman. Serius. Oh my God. It's amazing. Adventure, good job, man. Yeah, guys, now you see me. Avengers. Iya. Halo, cerita kita, friend. Kita nggak punya ini nggak? Apa? Nggak punya nama panggilan channel ya? Nggak ada ya? Bagus tuh dari Cerita Kita Friend. Iya. Mulai sekarang ya, Cerita Kita Friend namanya. Ingat-ingat itu, Cerita Kita Friend. Terima kasih Toti. Terima kasih udah ngundang. Terima kasih Kak Vira. Gimana kabarnya? Sehat Kak. Alhamdulillah. Iya, sekarang kesibukannya apa nih? Sibukannya ya biasa aja sih, lagi kerja, lagi barista di Pulse Place di tempat ini. Iya. Cuma ya masih open mic, latihan, stand up gitu aja sih. Iya. Untuk ngomong-ngomong, tempatnya emang enak banget ya buat ngopi. Nyaman lah. Mantap lah. Ngobrol juga asik banget kok tempatnya. Asik. Dia nggak terlalu suara mobil itu, motor nggak terlalu bising ke dalam. Iya. Pas Place di Bintaro. Bintaro sektor 9. Iya. Teman-teman kalau penasaran bisa datang ke sini. Oke, Toti. Simpelnya tadi kan mulai stand up lagi ya. Berarti udah mulai nulis materi-materi baru. Iya, udah nulis Lagi ya. Terus ini juga jadi barista juga ya kan. Sibuk banget nih. Enggak juga, biasa aja, santai. Iya. Nah, kamu dulu pertama kali ini stand up itu gimana sih ceritanya, kok bisa masuk ke dunia stand up? Nah, pertama kali tuh sebenarnya stand up tuh SMP, cuma SMP udah mulai SMP. stand up? Iya, cuma ya masih pakai materi orang, itu kan belum tahu gitu, masih belum tahu. Nyoba-nyoba aja, disuruh paksa teman, udah ikut aja gitu. Akhirnya ikut. Sampai yaudah SMP udah berhenti, masuk SMK nggak stand up juga. Masuk SMK tuh belum stand up. Sampai waktu itu putus sama pacar saya 2018 putus, tapi masih deket gitu. Tapi itu bener pacar kan? Bener pacar. Bukan ani-ani atau apa gitu kan? Dua dimensi gitu. Enggak bener. Real ada orangnya beneran. Ya. Iya. Oke. Beneran. Terus tapi masih deket Kak. 2018 putus, tapi kayak sampai hampir setahun putus gitu, sampai udah nggak deket lah gitu. Sampai akhirnya kayak nyari pelampiasan gitu, nyari pengalihan, kayak ngapain, nyari kegiatan lain, ngapain ya. Terus ya katanya kan nonton stand up katanya bisa bikin berdamai, bisa bikin ya jadi lucu, cerita segala macam. Jadi akhirnya ayo coba ikut komunitas lagi. Oke. Jadi awalnya itu dari komunitas dulu gitu. Iya, dari komunitas stand up Indo Pamulang waktu itu, sekarang udah Tangsel. Jadi awal gabung 2019 akhir. 2019 lagi ya? November kalau nggak salah. Terus 4 bulan setelah itu COVID. Oh iya. Jadi awal masuk baru mau latihan, kayak beberapa bulan kemudian COVID, terus berhenti setahun, nggak ada open mic segala macam. Iya. Itu open mic-nya berarti mulai tahun 2019? 2019 ya. Langsung lucu nggak itu? Enggak langsung lucu. Masih kan nggak materi yang pertama kali dibawain? Tapi kayaknya jorok deh. Gak usah kalau jorok. Iya, pokoknya. Itu semua nanti. Lu pasti pokoknya ngomongin itu pertama kali ngomongin mantan kayak kalau nggak salah, pokoknya ngomongin kayak. Tapi jorok.
Enggak, yang jorok ada jorok. ada satu bagian yang jorok gitu. Misalnya yang kayak nama bagian Toti jorok. gitu, terus Toti tuh gitulah. Terus iya. baru ceritain mantan kayak ya gue punya mantan cantik banget, sedangkan gue kayak gini, juga jelek apa segala macam kayak gitu. Materinya lupa sih. Tapi pokoknya ngebahas perbedaan antara saya punya pacar yang cantik banget, sedangkan sayanya jelek banget gitu. Kalau nggak salah sekitaran soal itu. Jadi Dan itu yang kamu kembangin ke materi-materi stand up kamu selanjutnya. iya, soalnya kayak ada yang lucu dan ada yang enggak gitu. Kan jadi penasaran gitu. Iya, Kayak iya. ini kenapa bisa lucu, ini kenapa enggak, jadi nyoba-nyoba lagi. Kalau mungkin dari awal enggak lucu semua mungkin kayak udah berhenti deh. tapi karena ada yang lucu nih, jadi kayak nulis lagi nih karena kemarin lucu nih. Iya. Oke, terus nama Toti itu beneran asli nama Toti? Asli Atau dari nama panggung? dari kecil, bukan gara-gara masuk stand up terus jadi punya nama panggung Iya, gitu. biasanya kan gitu kan. Cuma kalau ini enggak. Jadi Emang beneran Toti Ali Gibran gitu. enggak, namanya emang Ali Gibran doang. Oh, Tapi namanya Toti Gibran memang dari nama dari kecil. Toti tuh bontot nggak jadi. Tonton gak jadi. Iya. Harusnya Todi dong. Ya cuma nggak keren aja. Oh, iya. Jadi kan kalau Toti lebih keren kan. Iya, oke, gua Francisco ngerti. Totti mungkin lagi Iya, lagi prime-nya mungkin. Jadi kayak udah Totti gitu. Sebulan Sayang banget dipanggilnya tetap Tot. Emang apa artinya Tot? Ya. Aku nggak tahu. Emang apa artinya? iya. Dede. Ya tadi ya, soalnya kan kakak saya 2 perempuan. Terus pas dapet saya laki-laki jadi kayak ya udahlah anak terakhir bungsu gitu. Ternyata Ternyata punya adik lagi jadi Totti bontot nggak jadi nggak gitu. jadi. Kirain karena fans AS Roma. Enggak, bukan. Tapi kok maksudnya fans sepak bola? Enggak, saya Arsenal. Arsenal. Nggak jadi juara itu, yang nggak jadi juara itu. Puasa lagi ya tahun ini. Puasa lagi, Udah nggak berapa apa-apa. tahun puasanya? Apa-apa. Pahala kan. Oh, iya benar. Nah, karena ini namanya segmennya adalah cerita viral weekend, ya tuh kita kurang afdol kalau nggak ngomongin masalah yang viral-viral nih. Benar nggak, Mbak Fir? Betul dong. Nah, kira-kira apa yang lagi viral sekarang ini? Nah, kemarin itu kan ada tuh yang katanya selingkuh pakai aplikasi ojek online. Nah, Artis itu ya? iya Oh, yang iya. inisialnya apa S tuh? S Buah-buah. inisial kan? Iya dong. Jangan sebutin dong inisial. Iya. Itu ditut ya. Mohon maaf. Iya. Tutnya sekarang itu gitu. Tapi gue sempet mikir loh, kok bisa ya? Kita kan banyak ada WhatsApp, SMS, kok masih kepikiran gitu pakai Pakai aplikasi aplikasi ojek ojek online online. gitu. Coba menurut kalian dulu deh gimana coba? Kalau menurut aku makanya aku nggak setuju pacaran posesif ya, misalnya atau apapun lah. Kalau Tapi dia udah punya suami istri. iya betul, makanya mungkin jangan terlalu. Nah itu salah juga tuh. Emang kalau udah apalagi suami istri itu. Tapi kalau aku ya kalau konteksnya pacaran gitu, makanya aku nggak setuju kalau pacarnya emang terlalu posesif sampai tuker-tukeran IG, ketemu ngecek HP satu sama lain gitu. Itu sih kayaknya emang tergantung orangnya gitu. Kalau diposesifin bagaimanapun, kalau emang dia tukang selingkuh ya bakal tetap selingkuh gitu. Makanya nggak usah dijaga sampai segitunya, karena kalau seposesif apapun, kalau emang ternyata dia tukang selingkuh, kita sakit hatinya jadi double gitu. Karena kalau misalnya kita punya pacar nih, kita nggak posesif sama dia, dia ketahuan selingkuh, misalnya ketahuan selingkuh di WhatsApp, oh yaudah kita sakit hati karena diselingkuhin aja. Tapi kalau dia selingkuh, kita udah posesifin, terus dia selingkuh sampai chatan di Gojek, di Shopee gitu kan, itu kan jadi kita malah kayak anjir dia se-effort itu ya demi selingkuh dari gua. Jadi sakit hatinya double gitu, udah sakit diselingkuhin, kita mikir kayak demi ninggalin kan se-effort itu mencari cara segala apa itu sih yang jadi masalah. Iya. Tapi kamu dulu ada pengalaman nggak pernah diselingkuhin nggak? Enggak. Nggak ada. Pernah kali. Enggak. Kalau nyelingkuhin? Enggak juga. Iya. Karena menurut informasi yang beredar dari teman-teman, si Toti ini ada salah satu pakar percintaan. Percintaan. Kamu dulu denger juga fuckboy juga. Fuckboy parah, gue brengsek bajingan luar biasa gue. Parah, fuckboy banget gue. Padahal motor kamu bukan Aerox, Bu. Iya. Vespa juga bukan. Ya kan? makanya. Kok bisa kamu fuckboy? Kalau udah profesional nggak perlu motor buat naklukin cewek. Skill bro. Kasih contoh dong. Tapi percaya nggak? Tapi aku belum pernah pacaran sama sekali. Percaya kok. Percaya? Percaya. Ya, kok percaya sih? Harusnya nggak percaya deh. Percaya. Masa sih nggak punya gitu? Percaya. Gak apa-apa. Itu ada nggak tipsnya gitu? Berani aja lah. Berani aja. Pede aja dulu. Pede aja gitu. Jadi Saya sering soalnya kayak ketemu di coffee shop gini atau di konser,
ada cewek cantik ya udah kenalan aja. Kenalan. Dia nggak gitu. Pas kamu. Enggak. Wow gitu enggak. Ada trik-triknya juga kan pelan-pelan, iya. Jadi ya santai aja gitu. Oke. Nah. Tapi kalau dari sisi apa namanya, kan biasanya kalau kayak gitu PDKT dari chattingan gitu. Dari gitu chattingan. kan. Nah itu kamu ada tipsnya nggak? Kayaknya kemarin pas aku lihat yang video kamu yang di Bloom itu, yang materi kamu yang terakhir itu bagus banget tuh, yang kamu ngechat mantan kamu lagi, yang iya. di blok kan, terus habis itu dibuka lagi, terus kamu ngechat dengan iya. kata-kata yang sangat manis itu. Itu kamu belajar dari mana? Ada tipsnya nggak? Itu jam terbang sih. Itu dari SMP karena udah sering. Makanya itu saya bilang brengsek bajingan luar biasa itu bener itu. Dari SMP emang udah deket sama banyak cewek, bahkan sampai sekarang. Kalau yang dari dulu kenal saya, enggak sekarang enggak. Cuma dari dulu orang yang udah kenal saya terus kayak apa udah tahu gitu, kayak di kepala mereka masih kayak Toti mah modus doang, apa kayak ceweknya banyak gimana, padahal enggak bro, setia saya. So, itu dulu aja kan, itu dulu gitu. Ini harus diklarifikasi nih. Dulu itu sebelum yang 2018 punya pacar ini apa? Pas 2018 tuh kamu masih kayak gitu? Jadi sebelum sama yang punya ini, sebelum jadian nih sama yang terakhir. Oh itu, ini yang terakhir ya? Ini terakhir. Saya udah jomblo 5 tahun guys. Makanya. Ya. Jadi boleh lah kalau ada yang nonton. Ya makanya fuckboy-nya itu tuh udah lama gitu. Jadi sebelum 2018 tuh ya chat siapa aja tuh. Bahkan dari sekolah-sekolah lain, bukan di sekolah doang, ada yang sekolah Jakarta saya chat apa segala macam. Terus pas udah punya pacar ya enggak, udah sama dia doang. Itu lama juga, pokoknya kan udah 2 tahun ya di blog, udah tahun di blog. Terus masih ada rasa gitu kan, lu kan terkenal fuckboy kayak ya udahlah gitu, lu gampang nyari lagi. Kok masih mau gitu buat ngechat dia lagi gitu. Ya alasannya cuma karena cinta gitu, apalagi emang karena masih cinta gitu. Maksudnya kayak misalnya banyak orang yang bilang masih banyak ikan di laut, ya gue pengennya ikan yang itu gimana gitu. Iya kan, bener. Jadi ya gitu, tapi emang cukup lama gitu. Karena kalau ditanya kenapa susah move on-nya, karena ya itu tadi sih, kayak ya saya ya dulu kan jelek ya, misalnya ya sekarang juga jelek, tapi maksudnya dulu tuh lebih busuk loh. Dulu tuh parah, tapi dia tuh yang ya perfect lah gitu secara penampilan, oke, cantiknya oke, pinter, baik, apa segala macem semua di dia, tapi dia mau sama saya dan setulus itu gitu, yang emang bener-bener tulus banget tuh, nggak pernah cinta saya karena apa segala macem, enggak emang. Nah makanya ya nyari yang standarnya tuh udah di sana gitu. Makanya sekarang masih jomblo ya karena kalau lu mau jadi pacar gue, lu harus standar di sana gitu. Jadi lu harus cantik parah baru bisa jadi cewek gue gitu. Mengerikan, standarnya udah tinggi banget. Kan. Susah jadi, emang nyari yang tulus tuh. Ada kemarin yang tulus dia malah nyanyi. Kan? Lah bagus-bagus untung lagunya. Cowok lagi. Iya. Oke, Toti. Nah, sebelum kesini kita kan udah riset nih, dan kita udah tanya ke teman-teman yang lain gitu, apa yang mau ditanyain ke Toti gitu kan. Ternyata ada mitos-mitos yang mau ditanyain ke Toti, mitos atau rumor gitu kan yang mau ditanyain, dan ini mereka benar-benar mau konfirmasi ini bener nggak sih informasinya gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama, kamu kan lahir katanya 2003. Itu sebelum Masehi apa sudah Masehi? Benar-benar 2003 benar. Setelah Masehi. Setelah Masehi. Berarti baru kemarin. Kan? 2003. 2003 kemarin kan? iya. Bukan 2003 dulu belum. Kan? Belum, iya, baru kemarin. Tuh satu teman-teman sudah terkonfirmasi. Boleh tunjukin KTP-nya? Nggak ada. Jaga. Enggak, sekalian ini foto selfie. Buat pinjol ya? Iya, udah sering kayaknya. Oke, itu mitos yang pertama. Berarti itu fakta ya? Fakta 2003. Bisa dicek ke Dukcapil, teman-teman. Kalau nggak percaya, bisa cek ke sana. Mitos yang kedua atau rumor yang kedua adalah katanya nggak bisa nongkrong malam-malam lagi karena harus jadi imam sholat di masjidnya. Enggak, kali itu baru bohong. Itu konten aja, ada yang lucu nih gitu. Jadi itu konten jedak-jeduk, makanya lucu, seru, jedak-jeduk tuh seru guys. JJ ya, seru jedak. Itu bohong lah itu. Oh, bener kali. Amin. Amin. Ngaji dulu deh, ngaji dulu. Ngaji apa? Gak mau guys. Jadi itu bohong ya? Bohong, kalau yang itu bohong. Oke. Mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga apa? Ditanyain lagi masalah fuckboy-nya.
mantannya juga udah lagi. Berarti udah. Yang fuckboy udah, mantannya Fuckboy udah. udah. Kalau gitu ini sekarang kan masih bukan masih sih, banyak Gen Z yang ngeluh dikit-dikit overthinking, dikit-dikit. Oh iya, ini kan Gen Z juga ya, soalnya Nah. 2003 ya. Menurut Bang Toti itu gimana nih? Gen Z yang sering ngeluh-ngeluh gitu, tiba-tiba update. Kamu tipe Tiba-tiba yang kayak gitu. healing-healing harus ke Bali gitu. Iya. Padahal kan healing di Iya, sekitar iya. juga bisa, sekitar rumah. Iya, situ Gintung ya kan? Iya. Iya. Healing nggak usah jauh-jauh. Kenapa harus Bali gitu? Iya. Itu kamu sebagai Gen Z gimana tuh melihatnya? Ya emang sebenarnya kasihan sih. Maksudnya, Kenapa tuh? maksudnya bener gitu apa kayak mentalnya mereka emang sangat terganggu. Itu Mental Gen Z ya? iya Gen Z. Karena aku Gen Z juga nggak sih? Itu kan Gen Z, nah kalau Gen Halilintas Iya. Gen Z itu dari tahun berapa sih? Tahun 98 ya? 96 96 ke atas. 96 ke Berarti aku Gen Z juga. 2010. 96 sampai 2010. Aku 2010 soalnya. Muda juga. Oh, gede juga. Gen Z dari 96 ya? 96 ke atas. Berarti dia memang masalah mentalnya udah terganggu. Ya bener lah gitu kayaknya. Soalnya kan gara-gara sosmed kali ya. Jadi kayak kita ngeliat apa teman-teman yang kayaknya dia udah di sana gitu. Dia kemarin liburan kita masih di rumah. Kemarin dia dapat kerjaan kita masih belum gitu. Jadi kayak gitu-gitunya. Jadi lebih banyak ngeliat orang. Jadi lebih sering ngebanding-bandingin hidup orang gitu kan. Jadi Betul. kayak dulu kan semuanya apa ya? Ya belum terhubung gitu. Jadi masih belum banyak pikiran ke sana. Tapi kan sekarang ya ngeliat keluarga lain kayaknya lebih bahagia dari keluarga kita aja kayaknya kayak Iya. salah keluarga nih gue gitu atau Keluarga, apa. ya bener. Jadi gitu, jadi ya valid sih emang kayaknya. Soalnya punya banyak temen yang kayak gitu juga sih. Punya banyak temen yang punya penyakit mental itu iya. Bahkan ada beberapa yang mencoba bunuh diri, bahkan ada sempat yang bukan sempat, maksudnya emang udah bunuh diri gitu. Ada beberapa nyoba yang Jadi beneran beneran ada yang cutting. Soalnya banyak yang ini doang, rumor doang. Iya. Tapi Iya. ini jadi nih. Jadi Oh, emang ada beberapa Bukan bagus sih. Maksudnya dia berarti beneran kena Iya, mental. iya, beneran Jadi ini kena bukan mental. benar kan bunuh diri ya teman-teman ya, bukan. Tapi ada orang-orang yang memainkan itu, Iya. dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit apa gitu Iya. kan. Yang bunuh diri gimana? Boleh di ini nggak? adalah dia Ada ya? dia pokoknya menumpuk deh kayaknya masalahnya soal keluarga yang mungkin ekonominya kurang dan teman-teman yang udah pada jauh terus ya Oh, iya. dia yang kayaknya masih belum bisa kerja apa segala macam terus waktu itu dia kayak udah kehilangan semuanya terus dia kayak cuma punya pacar doang terus putus juga jadi sama pacarnya jadi kayak numpuk semua masalah gitu sampai akhirnya bunuh diri gitu dan ya sedih sih gitu walaupun emang ada orang-orang yang mempermainkan bunuh diri ya kadang kayak cuma caper kayak saya punya temen yang caper gitu kayak Gimana? iya kayak misalnya ini respect sama semua orang yang bunuh diri gitu maksudnya nggak meremehkan gitu tapi memang ada teman-teman saya yang emang bercanda gitu kayak waktu itu saya cerita di coffee shop gitu kayak dia bilang oh gue mau bunuh diri gue mau mati aja dunia jahat banget segala macam terus waktu itu kalau kalian inget ada gempa terus dia lari paling kenceng terus kayak katanya mau mati gitu kenapa lari ya kan iya gitu Kenapa gak nunggu bangunannya rumah? iya kan kalau gitu kan jadi gak dosa juga kan berarti kan gak bunuh diri gitu Bener. terus dia bilang ya gue gak mau mati konyol gitu masa mati ketiban tembok gitu. nggak seru katanya nggak keren Oh iya. Oke, kalau ini tadi rencana ke depan apa kamu? ya secara ke depan pengen terus stand up terus sih nggak Terus. stand up terus bikin show Kemarin kan habis ini ya, yang April ya? oh ya abis ini No Toti No Toti, Besti ya. Awalnya kenapa tuh No Toti No Besti? Ada ceritanya nggak? oh story-nya kan? mungkin yang pertama kali ya jadi yang pertama kan yang pertama No Toti No Party Iya. itu namanya No Toti No Party karena emang dari SMP tuh nggak ada satupun acara yang nggak ada sayanya gitu. Saya yang apa ya? Yang nggak saya urusin. Jadi pasti saya ketuanya gitu. Mau makrab, mau buka bersama, mau reuni, mau bikin almet, sekedar bikin banner itu pasti saya ngurus. Iya. Dan itu berlanjut sampai SMK. Kalau mungkin ada acara reuni atau apa satu orang nggak ikut ya tetap jalan. Tapi kalau saya yang nggak ikut acaranya yang diundur. Iya. Wes. Iya. Iya. Ya mau gimana orang saya ketuanya kan pasti saya nyari tanggal yang saya bisa gitu. Betul. Harus. Kalau saya nggak bisa gimana gitu. Iya. Oke. Ya itu jadi No Toti No Party karena emang ya
sasik itu gue. Widih. itu. Nah terus yang kedua niatnya pengen bikin trilogi gitu kan, kayak triloginya Spider-Man yang Home itu Iya, kan, iya, iya. Far From Home ya, No Way Home, No Way Home. kayak gitu-gitulah. Ya pengen bikin trilogi No Toti, jadi No Toti No Party, terus yang kemarin No Toti No Bestie. Yang kalau yang No Toti No Bestie karena memang punya sahabat banyak sih. Saya punya sahabat cewek aja, yang cewek doang nih. Itu 12. Buset. Selusin. Bahkan Selusin. selusin. Dan ini bener maksudnya nggak yang setahun 2 tahun kenal jadi sahabat gitu, emang yang udah bertahun-tahun, 5 tahun 7 tahun yang emang orang tuanya udah kenal segala macem. Saya percaya sama dia percaya sama saya, emang udah sedeket itu. Apa cerita sekedar Tot gue udah pindah kerja ya, gue udah di sini sekarang bla bla segala macem. Tot gue lagi deket sama orang nih, Tot gue putus, saya 12 juga ya? 12 kayak gitu, ada cerita segala macam. Iya, makanya Cowok pasti lebih banyak ya? cowok sama sih kurang lebih. Iya. Iya. Ya kayak gitu. Jadi dan cerita-ceritanya mereka kocak-kocak gitu. Jadi itu yang bikin atau Tino Besti gitu. Itu juga punya sahabat banyak. Enaknya sih itu sih. Jadi kayak ya apa yang misalnya punya pacar tujuannya biar bisa chatan atau Iya. ngobrol, teleponan itu saya bisa semua gitu. Misalnya mau nonton bisa, mau teleponan bisa, mau apa gitu bisa sama sahabat-sahabat saya ini. Jadi ya untuk apa punya pacar gitu kan? Oh iya. Berarti nonton sambil telepon sambil ngobrol bisa. Bisa iya, enaknya punya sahabat banyak kan gitu kan. Misalnya kalau punya pacar kan malah terikat kan, malah apa-apa harus ngabarin. Nah kan harus ngepap atau kita mau ini dilarang kan ngeselin, apalagi cewek-cewek sekarang kan nyebelin ya kan, kayak apa-apa harus minta kabar. Terus yang nyebelin tuh kalau mereka lagi butuh validasi bang, ini buat cewek-cewek. Contohnya gimana? Iya kayak kita tuh pagi antar dia, siang jemput dia, sore kita makan sama dia, malam kita jalan. Terus malam di tengah-tengah malam kita telepon, terus dia nanya, "Kamu sayang gak sih sama aku?" Buset dari pagi kita. Dari pagi Iya. dipikir-pikir jemput, nganter. Iya, itu emang bukan apa kalau bukan sayang gitu ya kan. Iya, bener. Suka nanya gitu. Iseng doang ya. Aku iseng nih jemput dia. Iya. Kan gak mungkin ya. Jam 12 siang chatan, "Aku cantik gak sih?" Terus kita kayak, buset udah nanya 7 kali gitu. Baru siang gitu. Yang paling nyebelin mereka kalau lagi butuh validasi gitu kayak, "Tadi aku habis masak dong, keren gak?" gitu tuh. Kayak tadi aku habis minum obat dong 2 nggak muntah. Terus kayak Minum obat doang ya? iya, terus kita harus kayak keren banget sih sayang aku, cantik aku. Wah, gue mending mati gue udah punya pacar kayak gitu gue. Oke, itu ya teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol sama Toti, terima kasih. Terima kasih cerita kita Kak Afira, Kak Jody. Iya. Jody. Bukan judi. Judi. Haram. Judi haram. Itu aja ya teman-teman ya. Dan kalau ini dong, promosi dong cerita kita dong. Jangan lupa teman-teman buat nonton dan subscribe channel cerita kita. Iya. TikToknya juga follow cerita kita, Instagramnya juga follow cerita kita. Oke teman-teman, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Toti. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tonton video-video cerita kita yang lainnya. Saya Jody. Saya Fira. Saya Toti. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.